Lia Markur. Saya Sona Silalahi. Saya Edi Sinaga. Saya Dita Sianturi. Ingin menampilkan sebuah drama. Bye. Konflik Tiongkok yaitu kemunculan paham komunisme di Tiongkok berawal dari kemenangan Partai Komunisme Tiongkok. Konflik politik di Tiongkok pada tahun 1923, kelompok komunisme pimpinan Mao Zedong melakukan aliansi dengan kelompok-kelompok aliansi pimpinan Sun Yat-sen. Akan tetapi terjadi perpecahan sehingga pada tahun 1927 sejumlah fraksi dari kelompok nasionalis berpindah ke arah pergerakan kelompok komunis. Perang saudara pun tidak terhindarkan untuk menggelang dukungan massa. Mao Zedong melakukan long march melintasi pegunungan Iwan pada tahun 1934 sampai 1935. Melalui long march itulah Mao Zedong banyak mendapatkan dukungan dari kalangan petani-petani di pedesaan yang pada saat itu menjadi mayoritas di dalam struktur kemasyarakatan Tiongkok. Besarnya dukungan kaum petani terhadap Partai Komunis Tiongkok ini kemudian menjadi semakin intens seiring dengan kebijakan reformasi pertahanan lan reform yang digagas oleh partai ini pada tahun 1946. Pada masa Perang Dunia II, Jepang menduduki wilayah Tiongkok Utara dan Tiongkok Tengah. Golongan komunis maupun nasionalis tidak mampu mengusir Jepang. Mereka melancarkan perlawanan secara sembunyi-sembunyi. Golongan nasionalis bekerja sama dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis untuk mengusir Jepang dari Tiongkok. Selama Perang Dunia II, adapun komunis Tiongkok mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Perang antara komunis Tiongkok dan nasionalis Tiongkok setelah kekuasaan Jepang berakhir pada tahun 1945. Perang saudara berlangsung selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1946 sampai 1949. Golongan komunis Tiongkok berhasil memenangkan perang tersebut. Mereka sekarang mendeklarasikan berdirinya Negara Republik Rakyat Tiongkok itu sekitar 1 Oktober 1949. Mao Zedong berhasil menggulingkan pemerintahan nasionalisme komunis yang didukung oleh Amerika Serikat. Sementara itu, Kepulauan Taiwan dan didirikan negara Taiwan. Dampak politisnya secara de jure, Amerika Serikat tidak memberikan pengakuan atas wilayah Republik Rakyat Tiongkok, tetapi mendukung secara aklamasi pemerintahan Republik Nasionalis Tiongkok pemimpin Chiang Kai-shek di Taiwan yang mengedepankan format ideologi yang serupa dengan Amerika Serikat, yaitu demokrasi.
Namun setelah 1956, hubungan Tiongkok dengan Uni Soviet mengalami. Hal ini disebabkan oleh distilasi yang dijalankan oleh Khrushchev Mao Zedong, mengancam tindakan yang dilakukan oleh Khrushchev. Selain membela Stalin, Mao Zedong menganggap Khrushchev anak baru yang dangkal setelah kehilangan sisi revolusi. Yang geram melakukan serangan balik, ia menyambut pimpinan Tiongkok itu sebagai orang yang gila. Khrushchev sempat melakukan berbagai upaya untuk membangun aliansi dengan Tiongkok, namun Mao Zedong bergeming. Uni Soviet dan Tiongkok mulai terlibat dalam persaingan memperebutkan posisi sebagai pimpinan komunis. Strategi aliansi Uni Soviet dengan mengganti Tiongkok pada tahun 1949. Ini menjadi salah satu faktor penyebab kemunculan poros Barat-Timur dalam Perang Dingin. Selain Tiongkok, di kawasan Asia juga mewakili oleh Vietnam, Korea Utara, Laos, dan Kamboja. Dalam hal strategi, ancaman serius bagi kepentingan ekonomi dan politik penyebaran ideologi demokrasi liberal Amerika Serikat. Strategi yang digunakan pemerintahan Mao Zedong itu yang membuat Amerika Serikat membagi fokus perhatian kepada dua hal, yakni perkembangan ideologi komunisme di Eropa Timur dan perkembangan ideologi komunis di Asia. Aliansi kekuatan Uni Soviet dan Tiongkok kemudian menjadi parameter atas melebarnya ruang lingkup Perang Dingin dari kawasan Eropa ke Asia. Akibatnya, penanaman pengaruh militer dan pertahanan Amerika Serikat di kawasan Asia pun menjadi semakin kuat. Parameter terdapat pada pemberian bantuan militer dan persenjataan Amerika Serikat di Vietnam Selatan dan Korea Selatan. Kekuatan di Asia pun semakin besar dengan menguatnya posisi komunis di dalam struktur pemerintahan Tiongkok. Kekuasaan Partai Komunis Tiongkok membuat pemerintahan tetap memperlakukan prinsip-prinsip dasar ideologi sebagai dasar negara Tiongkok. Hal itu diterapkan secara konsisten hingga saat ini.